Halo, jumpa kembali di channel seputar informasi dunia, kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama saya Ewok Warsito yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Aib lama Israel melakukan praktek ilegal mengambil organ warga Palestina yang menjadi tahanan mereka kembali muncul. Seorang pria mengevakuasi korban anak-anak setelah serangan Israel di kamp pengungsi Bureij di jalur Gaza, Palestina, Kamis, 2 November 2023. Kejahatan yang dilakukan Israel pada Palestina telah menimbulkan amarah dan seruan kebencian dari berbagai pihak di seluruh dunia. Serangan yang dilakukan secara mengerikan oleh Israel telah menewaskan lebih dari 9.000 orang dengan 40% dari korban merupakan kalangan anak-anak. Dalam kondisi perang yang semakin panas itu muncul kembali aib lama mengenai Israel yang telah melakukan praktek ilegal dengan mengambil organ warga Palestina yang menjadi tahanan mereka. Simak cerita Israel ambil organ tubuh warga Palestina berikut ini. Cerita Israel ambil organ tubuh warga Palestina. Israel mengakui bahwa para ahli patologi mereka telah mengambil organ-organ dari warga Palestina dan lainnya yang telah meninggal. Pengambilan organ itu dilakukan tanpa persetujuan dari keluarga mereka. Namun praktek tersebut diklaim berakhir pada tahun 1990-an. Pengakuan ini disampaikan oleh Dr. Yehuda His, mantan Kepala Institut Forensik Abu Kabir di dekat Tel Aviv, Israel. Pengakuan tersebut muncul menyusul pemberitaan surat kabar Swedia, Aftonbladet yang menyebut Israel membunuh rakyat Palestina untuk mengambil organ-organ tubuh mereka. Berita itu pun telah dibantah Israel, bahkan menganggap bahwa Swedia antisemit atau anti-Yahudi. Namun fakta mengejutkan muncul dari wawancara tahun 2000 oleh seorang akademisi AS, Nancy Shepard Huge, profesor antropologi di University of California, Berkeley. Wawancara itu dirilis di tengah Israel dan Swedia bersitegang atas pemberitaan harian Aftonbladet. Stasiun televisi Channel 2 memberitakan bahwa tahun 1990-an para spesialis di Institut Abu Kabir mengambil kornea mata, kulit, katup jantung dan tulang-tulang dari jasad-jasad prajurit Israel, warga Palestina dan para pekerja asing. Pengambilan organ itu seringkali tanpa izin dari keluarga mereka. Israel benarkan ambil organ tubuh warga Palestina. Pada stasiun TV itu, militer Israel mengkonfirmasi terjadinya praktek tersebut. Namun mereka menegaskan bahwa praktek itu tak terjadi lagi. Aktivitas ini berakhir 1 dekade lalu dan tidak terjadi lagi. Kami mulai mengambil kornea, tak ada izin yang diminta dari keluarga, ujar Dr. His. Walau demikian tak ada bukti bahwa Israel telah membunuh rakyat Palestina untuk diambil organ-organ mereka, seperti yang diberitakan Aftonbladet. Media Swedia itu mengutip keterangan warga Palestina yang mengatakan para pria muda dari tepi barat dan jalur Gaza ditahan pasukan Israel dan tubuh mereka dikembalikan ke keluarga dengan kondisi adanya organ yang hilang. Pemerintah Israel mendesak pemerintah Swedia mengecam artikel Aftonbladet tersebut. Namun Swedia menolak dengan alasan akan melanggar kebebasan berbicara di negeri tersebut. His kemudian dicopot dari jabatannya pada tahun 2004, ketika pemberitaan tentang pengambilan organ warga Palestina pertama kali dilaporkan. Namun dia masih bekerja di Institut Forensik. Sementara itu Kementerian Kesehatan Israel mengatakan pengambilan organ tubuh kini dilakukan dengan izin. Pedoman saat itu tidak jelas. Selama 10 tahun terakhir, Abu Kabir telah bekerja berdasarkan etika dan hukum Yahudi, katanya dalam sebuah pernyataan di Channel 2. Diketahui bahwa Israel memiliki bank skin terbesar di dunia yang digunakan untuk pengobatan medis seperti kanker, luka bakar dan masih banyak lagi. Pengakuan mengejutkan datang dari pihak Israel yang mengkonfirmasi sebagian besar organ yang disimpan bukan dari pihak warga Israel. Mereka mengatakan kebanyakan organ yang tersimpan di dalam bank tersebut berasal warga negara Palestina. Orang Israel memang benar-benar bangsa yang biadab, hukum internasional tumpul apalagi PBB. Tidak berkutik, jadi apa artinya hukum yang dibuat dengan sedemikian rupa kalau akhirnya tidak berfungsi? Demikian informasi tadi yang saya laporkan saat ini. Saya Ewok Warsito dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih telah menonton di Baladewa News. Wassalam.